Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rofah yang beberapa hari lalu mengundang saya untuk bisa hadir di forum kajian Al-Ma'um yang hebat ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang saya hormati Ibu Afidah Muflihah atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sudaryanti. Saya saat ini bertempat tinggal di Sleman, di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dan saya Ketua Hidimu Kabupaten Sleman untuk saat ini periode 2023 sampai 2027. Saya seorang ibu rumah tangga dengan disabilitas daksa kaki kiri, yang mana saya mendapatkan disabilitas daksa ini karena polio di usia 2,5 tahun. Saat itu wabah polio sudah mewabah di Indonesia yang belum, dan saat itu saya belum divaksin. Jadi saya sudah bisa berjalan seperti anak-anak yang lain, tapi karena terpapar polio, kaki kiri saya tidak berkembang sempurna. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di beberapa media minggu ini, awal Desember itu sudah ramai dengan tentang Hari Disabilitas Internasional atau HDI. Mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya seperti apa dan kenapa ya tanggal 3 Desember itu diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Sebetulnya dulu penyandang disabilitas itu seringkali dianggap manusia atau bukan, warga kelas 2, Ibu. Yang mana warga yang harus dikasihani, jadikan sebagai media penerima amal, yang jadi objek, bahkan ada yang sering disembunyikan. Harga yang belum diterima. Hingga pada akhirnya itu pada tahun 1992, itu PBB mencetakkan resolusi tentang Hari Disabilitas. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk bukan meminta kado atau minta dikasihani, Bu. Tujuannya adalah untuk mengubah mindset warga masyarakat bahwa kami itu warga juga yang masyarakat yang harus setara. Bukan menjadi warga yang menjadi penerima bantuan, tapi juga bisa menjadi subjek atau pelaku usaha. Yang mana hak untuk sekolah, hak untuk bekerja, hak untuk bisa mengakses fasilitas umum itu bisa kita dapatkan. Itulah yang masih kami rasakan saat ini. Banyak di antara teman-teman disabilitas di sekitar saya yang masih mendapatkan diskriminasi, tapi tidak banyak, tapi sudah mulai berkurang sih, alhamdulillah. Jadi peringatan Hari Disabilitas Internasional ini adalah alarm tahunan, alarm yang diingat bagi pemerintah dan masyarakat. Alarm untuk mengingatkan bahwa sudahkah kita memenuhi hak-hak disabilitas. Harapan kami sederhana kok, Bu. Harapan kami itu semoga suatu hari nanti kita tidak perlu lagi merayakan Hari Disabilitas Internasional lagi. Kenapa begitu? Ya berarti kalau kita sudah inklusi, sudah mendarah daging bahwa disabilitas itu sama, itu tidak ada lagi peringatan HDI. Disabilitas itu sudah dianggap biasa. Kalau besok
inklusi itu benar-benar nyata di masyarakat, bahwa disabilitas itu juga makhluk ciptaan Allah yang memberi warna beda di dunia ini. Bukan untuk dipandang hina, tapi dijadikan bahwa disabilitas itu menjadikan hati kita itu penuh syukur, penuh belas kasih, dan penuh kepekaan. Maaf nih, saya jadi haru kalau membicarakan tentang diri saya, tentang teman-teman saya yang masih Nggak apa-apa Mbak, Nggak itu apa-apa Bu, gak Nggak tujuannya. apa-apa Bu. apa-apa Mbak, nggih. Semangat Lanjut Mbak Bu. Yati. masih dalam keterbatasan Bu. Ini kejadian yang masih baru kemarin Bu, baru kemarin tanggal 5 Desember Dinas Sosial Kabupaten Sleman itu mengadakan acara rutin, yaitu acara yang bagi kami Hari Disabilitas Internasional itu difasilitasi penuh oleh Dinas Sosial Kabupaten. Dan dari beberapa, ada stand UMKM, bazar, ada cek kesehatan dari Dinkes itu juga ada. Dan ada 2 tenda Ibu. 2 tenda. 2 tenda itu diminta oleh teman-teman Pertuni. Itu adalah perkumpulan tunanetra Indonesia. 2 tenda itu dipisahkan antara yang laki-laki dan perempuan. Itu tenda teman Pertuni itu kan, maaf nggih, dia tidak bisa melihat. Mereka itu punya kelebihan yaitu memijat. Jadi mereka minta ke panitia, ke dinas sosial, minta 2 stand tenda untuk kami bisa pijat gratis, ya bukan gratis sih, seikhlasnya kepada setiap pengunjung yang hadir di situ. Biasanya dulu sebelum apa ya, teman-teman itu diminta apa sih yang diharapkan di perayaan HDI. Teman Pertuni meminta selama tahun-tahun yang dulu itu tidak meminta, tidak dikasih apa ya, belum dikasih kesempatan mengutarakan apa sih pendapat mereka. Nah, 2 tahun ini alhamdulillah teman Pertuni dikasih kesempatan. Mereka ingin apa di HDI tahun 2024 dan 2025. Pertama kali itu 2024. Mereka menginginkan 2 tenda untuk mereka membuka pelayanan pijat gratis. Tapi ada ikhlasnya lah, Bu. Nah, ternyata di tahun 2024 itu sukses. Di mana para pengunjung lapangan Pemda Kabupaten Sleman itu banyak pengunjung-pengunjung yang dari pegawai dinas yang ikut hadir di situ. Mereka pijat dan mereka memberikan seikhlasnya Ibu. Itu membuat mereka ingin lagi di tahun 2025. Dan di tahun 2025 ini baru kemarin Bu, saya bisa merasakan, saya ikut merasakan teman-teman hidra itu memijit. Saya praktek, saya ikut masuk ke dalam tenda mereka. Saya merasakan dipijit, alhamdulillah enak dan nyaman gitu. Tapi ada tapinya, ada tapinya. Di teman saya, di dekat saya tuh ada pengunjung ya Bu, dari warga masyarakat umum. Benar, kita seikhlasnya, benar. Kita merayakan ini ikhlas, ingin membagi keterampilan bahwa kami itu bisa. Tapi saya lihat sendiri, Bu. Saya lihat sendiri, samping saya memberikan 5.000, 5K. Miris. Kita tahulah 5K itu dapat apa sih? Bukan mengeremehkan 5K, Ibu.
mungkin bagi teman-teman netra, daripada duduk di depan podium mendengarkan pidato, mendengarkan pihak-pihak yang penyelenggara, panitia memberikan sambutan, teman-teman netra masih bisa menyimak acara demi acara dengan cuman mendengar, tapi mereka juga bisa mendapatkan cuan, Ibu. Tapi saya juga miris, saya lihat sendiri, Bu, 5K. Padahal kita tahu berapa sih tarif pijit. Pijit itu ya kita tahu lah, itu dipijit 20 menit. Kalau 1 jam kan ada 60 menit, Bu. 1 jam itu 70 sampai 100 untuk pijit. Biasanya normal lah. Kalau kita dipijit 20 menit, masuk 5K. Berarti kan kami itu masih dipandang, kalian nggak lihat saya toh. Gitu. Saya merasakan saya di disabilitasnya, Bu. Bukan saya yang normal, karena saya bisa melihat. Teman-teman mereka nggak lihat, tapi saya lihat. Warga normal, warga umum, masyarakat umum. Itu yang masih kami rasakan. Kami ikhlas, Bu, kami ikhlas. Teman-teman netra juga bahagia. Mereka ngomong di kepanitiaan bahwa mereka sukses. Alhamdulillah, terima kasih. Mereka, biarpun mereka merayakan, tapi mereka pulang dengan mendapatkan cuan. Tidak cuma bisa mendengarkan dan makan siang itu, tapi mereka pulang dengan bahagia. Tapi saya yang melihat di lapangan itu masih juga menemukan hal seperti itu, bahwa diskriminasi karena kami itu beda, kami tidak bisa melihat. Itulah yang pengalaman yang masih saya rasakan tentang diskriminasi. Semoga besok ke depan lebih menghargai, itu akan lebih meningkat lagi. Teman-teman netra sudah ikhlas, bahagia, Bu. Mereka bahagia bahwa di dalam tenda itu mereka masih bisa menikmati alunan musik dari teman-teman anak-anak SLB yang tampil, tapi mereka bisa memijit dan mendapatkan uang. Tapi saya pribadi di dalam tenda menemukan itu lagi, Bu. Menemukan hal yang masih membuat saya miris, Bu. Begitu. Kami itu bisa kok, Bu, enak kok, Bu. Pijitan teman-teman netra itu enak. Dan ya lumayan. Kalau saya bisa mempromosikan sebetulnya agenda-agenda besar Muhammadiyah, hanya perlu tenda, Bu. Tenda di mana teman-teman netra bisa mengaktualisasikan kemampuan mereka. Itu mereka berterima kasih, karena bagi teman netra, nggak apa-apa, Bu Yanti. Saya di sini sudah senang kok. Saya di sini daripada di rumah, belum tentu juga ada yang pijet. Ya, gitu. Mereka sudah bersyukur, Bu. Dengan bagi saya yang melihat 5K diulungkan itu, saya udah sedih, Bu. Tapi mereka masih penuh syukur. Nah, itulah yang saya rasakan. Berarti saya itu masih kurang bersyukur ya. Ya gitulah, Bu. Saya ternyuh aja. Kenapa teman-teman saya masih dihargai dengan 5K? 20 menit, Bu. 5K. Di sini saya juga menceritakan bahwa kami itu walaupun difabel, kami itu juga bisa, Bu. Alhamdulillah. Saya dan komunitas difabel di Sleman, ya, Sleman Jogja sebenarnya, mendapat anugerah ya, oleh Lazismu dan PMPP untuk mengelola peternakan telur mofam. Nah, di situ kami buktikan, kami manut arahan MPMPP bahwa disabilitas daksa tidak layak untuk mendapatkan pemberdayaan
kambing, hewan yang kaki 4. Berat bagi disabilitas. Itu MPM itu yang tahu, MPMPP itu yang tahu. Anda itu nggak layak, bukan nggak layak, nggak mampu mengelola peternakan domba, berat, masa menikmatinya juga lama. Tapi coba ini kami tawarkan peternakan telur, peternakan ayam, karena kami manut, kami mengikuti saran semua arahan dari semua pendamping, baik dalam mengelola, memanajemen keuangannya, memanajemen marketingnya. Kami sukses. Kami sukses, dan itu bukti nyata bahwa disabilitas itu kalau didampingi, benar-benar didampingi, dan SDM-nya itu punya komitmen tinggi dalam artian, oh ini amanah dari umat, karena itu dana lazismu ya, itu yang dipatenkan di otak kami sebagai penerima manfaat itu, bahwa ini dana umat yang dikelola untuk umat. Monggo kalian sebagai pelaksananya benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga hidup Anda itu membaik. Alhamdulillah Bu, telur Mufang berkembang pesat di tahun pertama ini sudah menembus banyak PCA yang bekerja sama dengan kami, Bu. Ada PKU, ada PCA, ada akademisi yang membantu. Di mana saya inginkan ya, sebagai disabilitas, kalau mau membuat pemberdayaan, pendekatan ke disabilitas, ke warga penyandang disabilitas, tanya saja Pak, tanya saja Bu, inginkan apa? Inginkan dulu Bu, jangan membuat program, tapi kami belum ditanya. Jadi tanya dulu di hilirnya ingin apa. Jadi kami tahu, kami ingin ini. Nanti hulu yang memberi. Jadi pas gitu loh Bu, klop atas permintaan, dan ini yang cocok buat kami. Jangan kami minta ini, ternyata kami nggak mampu, dikasih ini ternyata kami nggak mampu. Misal seperti tadi ada pemberdayaan batik. Pemberdayaan batik bagus Bu, bagus. Tapi kalau kami nggak diberi jejaring untuk kami marketingnya, itu juga jalan di tempat. Seperti itu. Kalau pelatihan boga, masak olahan, itu bagi kami itu lebih luas, karena lebih bisa mendapatkan pendapatan. Itu mungkin malah lebih bisa Bu. Kalau batik itu ya. Iya, maksudnya bukan kebutuhan primer sekali kalau tentang batik, tapi tentang makanan, olahan makanan itu semua akan merasakannya, dan kami bisa mendapatkan hasil gitulah lebih cepat. Seperti itu. Seperti itu yang kalau pemberdayaan yang mau diberikan dari Aisyah ke teman-teman penyandang disabilitas. Kalau ke teman-teman tunanetra yang sudah mempunyai skill tentang pijat, ya berikanlah kami tenda-tenda seperti itu Bu. Itu akan sesuatu. Misal pengajian apapun, dari ranting, dari PCM, PDM, ada tenda khusus pijat. Mereka akan senang sekali Bu, senang walaupun tiap minggu. Jadi mereka akan punya pendapatan yang nggak seberapa, tapi dia mijit cuma 1 jam, 2 jam, 2 orang. Tapi kan mereka dapat ilmunya dari kajian ustadz dari dalam, mereka mendengar, mereka masih menyimak Bu, masih bisa menyimak apa yang diberikan lewat speaker, mereka masih bisa mendengar, tapi mereka bisa bekerja. Itulah yang saya harapkan depan kalau Aisyah mengadakan acara pengajian atau apapun,
Teman netra itu bisa kok Bu diberdayakan. Jangan kami dikasihani, tapi beri kami kesempatan Ibu. Itu. Terima kasih sekali lagi kepada Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyah yang telah memberikan waktu untuk saya untuk hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.